Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mager Cuy. Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat dan bahagia tentunya. Hari ini saya mau menceritakan kisah perjalanan para aktivis untuk membebaskan hutan Amazon dari perusahaan ilegal. Namun sayangnya misi mereka tidak sesuai seperti yang diharapkan. Para aktivis ini tertangkap oleh suku pribumi yang ternyata masih melakukan kegiatan kanibalisme. Bagaimanakah kisahnya? Apakah mereka akan bisa menyelamatkan diri dan kembali ke kota? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan kisahnya. Come on! Kisah ini dimulai dengan diperkenalkannya sosok pemimpin aktivis kampus bernama Alejandro yang sedang berorasi untuk membela hak petugas kebersihan kampus agar mendapatkan tunjangan kesehatan. Karena berisik, suara para demonstran yang dipimpin Alejandro ini membangunkan Justin dan temannya yang tidur di asrama kampus. Justin yang ternyata adalah mahasiswi baru di kampus tersebut kelihatannya tertarik dengan sosok Alejandro yang terlihat peduli sesama ini. Karena sudah jam masuk kelas, Justin dan temannya segera mengikuti kelas. Dan hari ini mereka mempelajari pelajaran tentang suku pedalaman Afrika, di mana di sana terlihat kalau anak gadis di suku tersebut harus disunat dan kakinya diikat selama 40 hari sampai lukanya mengering. Ini merupakan hal yang tidak manusiawi menurut Justin, dan dia berniat mempermasalahkan ini bermodalkan ayahnya yang seorang pengacara PBB. Namun karena itu masalah global dan tidak hanya terjadi di Afrika saja, tetapi di Timur Tengah dan Amazon juga, butuh lebih dari pengacara PBB untuk menyelesaikannya. Mungkin karena melihat Justin yang kritis setelah jam pelajaran usai, salah satu teman sekelas Justin yang bernama Jonah memberikannya brosur, yang isinya adalah ajakan untuk bergabung di organisasi yang dipimpin Alejandro. Singkat cerita, Justin tertarik dan bergabung di pertemuan organisasi ini. Di sana, Alejandro membakar semangat kelompoknya untuk bergabung dengannya membebaskan suku pedalaman Yahes di daerah Amazon dari perusahaan yang berniat mengeksploitasi gas alam dari lokasi para suku pedalaman tinggal. Yang menjadi masalah adalah menurut info, para penjaga yang dibayar perusahaan ini tidak akan segan menghabisi suku pedalaman yang menghalangi mereka, sehingga mereka harus segera menghentikan kegiatan itu. Justin menanggapi perkataan Alejandro dengan lelucon yang dianggapnya kurang pantas, sehingga Alejandro marah dan mengusirnya keluar. Malam itu Justin tidak bisa tidur karena memikirkan kejadian sore tadi. Sampai akhirnya pada keesokan paginya Justin menghampiri Alejandro dan meminta maaf atas perkataannya kemarin. Selain itu, Justin juga mengajukan diri untuk bergabung dalam misi kemanusiaan ini, berlandaskan niatnya untuk dapat juga membela hak perempuan Afrika ke depannya. Singkat cerita, malam itu diadakan rapat untuk menentukan aksi mereka. Alejandro memerintahkan para teman-temannya untuk merekam dengan ponsel masing-masing semua kegiatan ilegal yang para pekerja lakukan. Rekaman tersebut nantinya akan disiarkan secara langsung kepada seluruh dunia untuk menghindari para penjaga berbuat di luar batas. Untuk akses internetnya, mereka akan dibantu oleh sponsor yang sudah siap menyediakan saluran satelit. Alejandro yakin aksinya ini akan menghentikan para pekerja dan menarik perhatian pemerintah Peru bahkan dunia. Hari H pun datang, tak lupa Justin membawa kalung pemberian ibunya. Setelah berpamitan dengan teman sekamarnya, dia berangkat ke lokasi pertemuan. Setelah menaiki pesawat, sampailah mereka di Brazil. Penerbangan akan dilanjutkan dengan pesawat kecil sampai di Peru. Di lokasi ini mereka diperkenalkan dengan sponsor mereka yang bernama Carlos. Dan mulai dari tempat ini sampai di pedalaman Peru, mereka akan dibantu oleh Carlos. Selain membiayai perjalanan ini, Carlos juga menyediakan akses satelit untuk Alejandro dan timnya melakukan siaran langsung. Namun Justin merasa curiga dengan apa yang Carlos lakukan. Kenapa humas sebuah perusahaan mau meluangkan waktunya untuk mensponsori mereka? Tapi Daniel yang duduk di sampingnya merasa kalau itu hal yang wajar. Mungkin orang kaya ini juga peduli pada suku pedalaman. Setelah penerbangan panjang, tibalah mereka di Peru. Di sini mereka langsung berlanjut dengan berkendara menggunakan bentor. Lars yang duduk bersama Daniel sempat-sempatnya meminta ganja ke si Carlos. Ayah wae. Perjalanan berlanjut lagi sampai alun-alun Peru mungkin ya. Di sini mereka mengisi perut dulu karena sudah jam makan siang. Tak lupa Daniel mempersiapkan GPS pada ponsel teman-temannya dan memperingatkan untuk mengisi baterai hingga full.
Sedangkan Kara membagikan baju bertuliskan Save Amazon untuk dipakai semua orang. Tidak lupa Carlos memberikan Lars ganja Peru yang dipesannya, yang katanya efeknya sangat luar biasa. Alejandro kembali mengingatkan misinya ini mungkin bisa menyebabkan kematian. Namun semua tim memberanikan diri untuk melanjutkan misi ini. Mereka pun bergegas menuju pelabuhan untuk menaiki perahu yang akan mengantar mereka masuk lebih jauh ke dalam hutan. Di perjalanan, mereka melihat jaguar hitam yang nyantai di pinggir sungai. Katanya sih itu pertanda bagus untuk kelancaran perjalanan ini. Bahkan Samantha ingin menambahkan gambar jaguar untuk tatonya. Panggung orasi mereka sudah di depan mata. Perahu pun berhenti di salah satu pinggiran berbatu. Semua tim bergegas berganti pakaian dengan pakaian tim yang sebelumnya dibagikan. Dan menyamar dengan pakaian proyek lengkap dengan helmnya. Agak aneh sih dari mana si sponsor ini mendapatkan baju proyek itu. Semua barang bawaan mereka juga tidak boleh dibawa dan harus ditinggal di pinggir sungai. Begitupun dengan paspor mereka yang dikumpulkan pada Carlos untuk jaga-jaga apabila mereka tertangkap. Singkat cerita, mereka masuk ke dalam hutan dan sampailah di tempat di mana proyek ilegal ini akan dimulai. Alejandro membagikan topeng yang harus dipakai sebagai simbol mereka adalah satu kesatuan. Selain topeng, dibagikan juga rantai dan pipa bertuliskan Save Amazon yang akan mereka pakai untuk mengikatkan diri pada pohon dan benda yang ada di sana. Daniel dan Kara membantu teman-temannya mengikatkan diri. Namun saat merantai Justin, Kara tidak menguncinya. Ponsel mereka sudah terhubung ke satelit dan siaran langsung dimulai. Tiba-tiba muncullah ledakan besar sehingga para penjaga datang ke arah mereka. Alejandro dan timnya berteriak untuk membela suku Yahes dan memerintahkan para pekerja meninggalkan tempat ini. Namun saat satu penjaga berhasil melepas ikatan Justin dan menodongnya, tiba-tiba orasi Alejandro berubah. Dia berorasi tentang penembakan seorang anak pengacara PBB. Selesai berorasi, telepon penjaga itu berdering, dan para penjaga menghentikan semua tindakannya dan menarik pasukannya mundur. Alejandro tampak puas dengan aksinya, namun Justin merasa sangat trauma. Ternyata dia dibawa hanya untuk dijadikan sebagai umpan, karena mengetahui kalau ayahnya adalah seorang pengacara PBB. Daniel pun merasa kelakuan Alejandro sudah di luar batas. Singkat cerita, tentara Peru datang dan mengamankan para demonstran. Di sini, Carlos menyogok tentara yang membawa mereka, sehingga keributan itu tidak membuat mereka ditangkap. Alejandro dan teman-temannya malah diantarkan kembali ke pesawat mereka. Semua nampak merayakan keberhasilan yang membuat mereka terkenal hampir ke seluruh dunia karena berhasil menghentikan perusahaan tersebut dari eksploitasi ilegal. Kecuali Justin yang sebelumnya hampir kehilangan nyawa karena dijadikan umpan. Di dalam pesawat, Daniel memperingatkan Lars untuk menyembunyikan ganjanya dari petugas bea cukai. Seujuk-ujuk nggak ada angin, nggak ada geledek, itu mesin kapal meleduk. Semua pastinya tampak panik lah ya. Pesawat berputar-putar dan semakin turun. Bagian belakang pesawat yang hancur melemparkan Carlos dan penumpang yang duduk di belakang. Sampai akhirnya mereka mendarat darurat di atas hutan. Beruntung sebagian dari mereka masih bisa selamat. Daniel menyarankan untuk mencari GPS dan mengirimkan sinyal bantuan. Di tengah kepanikan itu, Kara melihat sosok yang mendekat. Dan tanpa curiga dia langsung berteriak meminta pertolongan. Namun yang dia dapati adalah tembakan panah tepat ke lehernya. Kara yang kehabisan darah meninggui di sana. Dan sisanya berlari kocar-kacir. Namun bagaikan penembak jitu, para suku pedalaman ini menembak satu persatu tim yang selamat dengan panah bius. Saat terbangun kembali, Justin melihat dirinya dan teman-temannya dibawa ke perkampungan suku Yahes ini. Di sana masih terlihat sisa-sisa dari korban yang mereka makan. Semua warga desa keluar dan melihat mereka seperti hadiah. Ketua suku tampak menilik satu persatu tamunya ini. Yang tersisa dari kelompok mereka hanya tinggal 7 orang, yaitu Alejandro, Lars, Daniel, Amy, Samantha, Justin, dan Jonah. Setelah melihat semuanya, mereka dimasukkan ke kurungan. Namun Jonah diberi minuman dan dibaringkan ke atas batu. Para lelaki di suku tersebut berkerumun memegangi Jonah. Ketua suku mulai mendekatinya dan memakan mata serta lidah Jonah. Sedangkan si Algojo memotong lengan dan kakinya hidup-hidup. Sungguh brutality sekali.
Jonah yang sudah terpotong-potong dimasak dan dibagikan ke warga desa. Mereka memakannya dengan lahap seperti makan ayam McD. Di malam hari, Daniel menenangkan teman-temannya yang ketakutan setelah melihat apa yang terjadi hari itu. Dia memikirkan cara untuk kabur dari kurungan itu. Tapi Alejandro tampak tenang saja di pojokan dan berkata kepada kawannya untuk menunggu. Karena menurutnya aksi mereka yang sebelumnya menghentikan para pekerja proyek adalah bukan untuk melindungi suku Yahes, tapi untuk menggagalkan perusahaan pertama yang akan mengeksploitasi tempat itu. Carlos yang seorang humas perusahaan kedua yang akan melanjutkan eksploitasi di lokasi tersebut. Dan dengan ide gila ini, maka organisasi Alejandro akan terkenal dan dipandang. Sedangkan Carlos akan mendapatkan kelancaran perusahaannya di tempat itu. Dan menurut Alejandro, kelompok pekerja dari perusahaan kedua akan datang dalam 3 hari ke depan dengan jasa penjaga yang mungkin sama. Jadi tidak aneh apabila pesawat mereka disabotase sehingga terjadi kecelakaan, yang mungkin tujuannya untuk menghilangkan jejak kelicikan ini. Keesokan harinya penjaga masuk dan membawa ketiga perempuan di sana. Kepala suku membuka celana para wanita ini dan memasukkan jarinya ke apem mereka. Sampai pada giliran Justin yang terlihat berdarah dan menandakan masih virgin. Justin pun dibawa ke rumah suku tersebut dan yang lainnya dikembalikan ke kurungan. Saat itu kebetulan suasana sedang hujan. Para warga suku masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Samantha yang sudah tidak tahan melihat sikon ini berniat untuk kabur dan mencari pertolongan. Daniel teringat ponsel yang dibawa Alejandro. Segera dia menyalakan dering dan melemparkannya ke semak-semak untuk mengalihkan perhatian penjaga. Ketika penjaga mencari suara dari ponsel tersebut, Samantha menyelinap dan kabur ke arah sungai. Keesokan harinya Justin dikembalikan ke kurungan dan kondisi tubuh sudah dilumuri cat putih dan riasan di wajahnya. Melihat anak gadis di tempat itu mengingatkannya akan ritual sunat gadis yang pernah dibacanya. Saya nggak ngerti kenapa calon santapan harus disunat juga. Tapi ya begitulah ceritanya. Hari ini mereka diberikan sarapan pagi daging kari. Justin melihat salah satu anak yang memberinya makan tertarik pada kalungnya. Dia menunjukkan lagu yang bisa dibuat dari kalung berbentuk suling itu. Namun Bang Ale berkata itu tidak ada gunanya. Semua mulai makan termasuk Amy yang seorang vegetarian pun memakan daging yang mereka kira babi itu. Saat memakan habis, Amy melihat kulit dengan corak tato seperti punya Samantha di dasar mangkoknya. Amy yang merupakan pasangan lesbong Samantha langsung syok dan menggosok lehernya dengan pecahan mangkok yang dia banting. Teman-temannya tidak sempat menyelamatkan Amy, namun mereka sadar ini merupakan suatu kesempatan. Lars dan Daniel yang melihat teman-temannya yang dipanggang dulu sebelum disantap mengingatkan mereka akan ganja yang dibawa Lars. Dengan bantuan Daniel, Lars memasukkan ganja itu ke dalam tubuh Amy yang sudah meninggoy. Saat yang lain berduka atas kematian rekannya, Bang Ale malah mainin terongnya di pojokan. Dengan pedenya dia berkata itu untuk mengurangi stres. Sungguh ketua yang membagongkan sekali. Datanglah Algojo dalam kandang itu dan melihat Amy yang sudah meninggoy di pojokan. Karena tidak mau santapannya terbuang percuma, dia segera mengambil dan memanggang Amy. Sepertinya rencana mereka berhasil. Tampak semua warga suku mulai teler oleh smoke beef Amy. Segera Daniel dan Justin menyelinap keluar. Saat Lars akan naik, Bang Ale kembali berulah. Dia menancap Lars dengan panah bius yang tergeletak di sana, dengan alasan tidak mau ditinggal sendiri dan jadi santapan. Ini membagongkan level 2. Daniel dan Samantha pun segera berlari ke arah pesawat jatuh untuk mencari GPS yang tertinggal. Belum sempat mengirim sinyal, mereka kembali tertangkap. Kembali ke desa, Lars yang baru sadar dari pingsannya digigiti oleh orang yang masih teler di sana. Karena ketakutan, Lars berlari, tapi dia malah dikerubungi oleh warga desa dan disantap hidup-hidup. Justin yang tertangkap bangun dengan tangan terikat dan sudah berlumur cat putih. Ternyata mereka akan melaksanakan ritual sunat. Sedangkan Daniel dihukum dengan diikat dan dioleskan cairan yang membuat para semut Amazon menggigitinya. Saat ritual pada Justin akan dimulai, salah satu pemuda desa datang membawa kepala pekerja proyek. Sehingga kepala suku menghentikan ritual itu dan memerintahkan semua warga sukunya untuk melawan. Saat situasi kampung sepi, datang anak bocah yang tertarik pada kalungnya tadi dan melepaskan ikatan tangan Justin. Anak tersebut berniat melepaskan Justin. Justin segera membantu Daniel yang sudah sekarat.
Namun karena tidak ada harapan, Daniel hanya menitipkan ponselnya. Alejandro yang melihat Justin bebas pun berteriak-teriak minta ditolong. Tapi karena kelakuan Bang Ale ini, lebih baik dia ditinggal saja. Namun teriakan itu menarik perhatian dua penduduk suku yang langsung mengejar Justin. Sebagai tanda terima kasih, Justin memberikan kalungnya pada bocah tersebut. Si bocah pun menunjukkan jalur untuk kembali ke lokasi proyek. Tetapi Justin masih dibuntuti oleh dua penduduk suku yang melihatnya kabur. Pengejaran mereka terhenti setelah mereka melihat sosok jaguar hitam di sana. Ternyata jaguar itu benar-benar memberikan pertanda baik untuk Justin. Setelah berjalan cukup lama, Justin tiba di daerah konflik antara penduduk suku dan para penjaga. Bermodalkan ponsel milik Daniel, dia berpura-pura sedang merekam itu dan berhasil menghentikan perang. Takut akan mengganggu lagi rencana perusahaan, para penjaga segera memberangkatkan Justin dari sana. Beberapa hari setelah kejadian itu, Justin diwawancarai mengenai kejadian yang menimpanya. Tapi dia memutarbalikkan segalanya. Dia berkata kalau suku Yahes itu baik, dan para penjaga perusahaan menembaki suku Yahes seperti hewan. Namun karena organisasinya sudah dikenal, perkataan Justin dipercaya semua pihak. Sehingga pemerintah berusaha menjaga suku Yahes dan menghentikan kegiatan ilegal di hutan tersebut. Tapi suatu hari telepon Justin berdering. Ternyata itu adalah adik perempuan Alejandro yang masih mencari abangnya dan melihat abangnya ini di citra satelit. Justin diminta mengklarifikasi hal itu dan kisah pun berakhir. Nah, gimana menurut kalian ceritanya? Ternyata si Alejandro yang terlihat berkarisma dan peduli sesama ini lebih bejat dari anggota organisasinya. Semoga kita nggak ketemu orang-orang bermuka dua macam dia ya di kehidupan kita. Segitu aja cerita yang bisa saya sampaikan. Bagi kalian mau request film dan kasih masukan, boleh langsung tulis di kolom komentar. Saya Bang Yos pamit dulu.